Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai sebuah video yang ada di YouTube, dari judulnya What is Sociolinguistics, dari kanal YouTube Anthony Pim. Nama saya Muhammad Dimas Putra. Saya berasal dari kelas semester 6A Linguistik dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan langsung saja ke pemahaman saya mengenai video tersebut. Jadi pada dasarnya Anthony Pim ini menjelaskan bagaimana suatu proses dari sosiolinguistik itu terjadi, yang ada di dalam faktornya itu beberapa variabel-variabel yang mendukung bagaimana sebuah sosiolinguistik itu dapat dikaji melalui teori. Di sini Anthony Pim membagi ada dua varian, dua jenis. Yang pertama itu adalah the list of variable, yang the change in language. Jadi seperti daftar-daftar bagaimana suatu bahasa itu berubah gitu dari suatu region atau wilayah tertentu. Lalu yang kedua yaitu adalah reasons atau alasan people, orang-orang menggunakan varian itu atau hal yang lainnya. Nah, yang ini tuh kajiannya dilihat dari sisi location atau demografik. Jadi misalkan kan suatu tempat yang satu dengan tempat yang lain itu tidak akan mungkin sama gitu ya, tidak akan sama, pasti aja ada perubahan gitu. Setiap wilayah itu misalkan contohnya orang Jawa dengan orang Sunda kan pasti berbeda gitu, dari geolinguistiknya, geolocationnya pasti susunan morfem, fonetik maupun dialek, aksen juga akan berbeda gitu. Lalu juga ini yang sosio variable ini lebih cenderung juga bisa dilihat dari segi segi gender gitu. Karena kan kalau misalkan antara wanita gitu dengan pria itu biasanya gitu, menurut Anthony Pim itu akan menggunakan bahasa, diksi ataupun vocab yang berbeda-beda gitu, tidak sama antara satu dan yang lainnya. Lalu dilihat dari kelas sosial gitu, kelas sosialnya pasti kan kalau misalkan orang yang kelas sosialnya tinggi gitu tidak akan sama gitu dengan yang lain, atau juga dengan ras, etnik. Pasti kan kalau misalkan rasnya lebih di atas gitu pasti beda gitu dalam sosionya gitu. Juga sama dengan tadi sosial kelas juga pasti beda gitu kan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Misalkan kelas yang atas gitu lebih cenderung educated, lebih cenderung terpelajar gitu diksinya, sedangkan yang rendah gitu bisa berbeda gitu, lebih tidak less educated gitu, educated. Maupun etnik gitu, misalkan orang yang negro gitu, biasanya kalau yang di pedalaman gitu kan suka lebih less educated gitu dengan orang yang tinggal di kota gitu. Meskipun etnik ini menurut saya lebih cenderung tergantung itu di mana dia tinggal, cuma ada aja yang bisa dilihat secara segi mayoritasnya gitu. Kalau misalkan yang etnik yang ini biasanya lebih gimana gitu, yang etnik ini lebih gimana gitu ya gitu. Itu juga mengaruhi sosialnya gitu. Lalu concernnya dalam bahasa ini dalam sosiolinguistik ini kalau misalkan linguistik itu kan lebih mengkaji bagaimana
suatu study of language kan, study tentang suatu bahasa itu gimana gitu, eh, apa adanya gitu strukturnya. Nah kalau misalkan sosio ini tidak sama gitu, cuma lebih ke dilihat dari aspek masyarakatnya gitu. Jadi linguistik dan sosiolinguistik itu dilihat dari aspek berbahasanya. Jadi sosio dan linguistik itu sekali lagi ya lebih cenderung dilihat dari eh, apa aspek sosial gitu yang lebih dilihat gitu ketimbang dari bahasanya itu sendiri gitu. Lebih merujuk kepada sosial gitu. Seperti dalam yang sudah dibahas gitu, seperti tentang dialek, aksen maupun apa ada code mixing, code switching dan lain-lain gitu ya. Lalu Anthony Pym juga menjelaskan ada istilah yang disebut dengan domain. Domain itu seperti institusi tertentu atau institusi berbeda di setiap masing-masing daerah, seperti contohnya gitu, bahasa dalam keluarga gitu. Bahasa dalam keluarga menurut Anthony Pym di sini bisa berbeda gitu antara orang yang berbahasa di dalam sebuah keluarga dan di luar keluarga. Nah itu bisa beda gitu domainnya, bagaimana mereka mengungkapkan kata-kata kan. Misalkan di keluarga itu bisa lebih cenderung lebih sopan gitu kan biasanya. Kalau misalkan di luar kan bisa lebih lebih chill out, lebih santai gitu kan. Tapi kalau di keluarga itu kan harus memperhatikan gitu gimana antara hubungan relasi antara ayah dan anak, ibu dan anak, atau misalkan kakak dan adik gitu, relasinya mereka itu pasti kan berbeda gitu ya. Ataupun misalkan di sini juga Anthony Pym juga menjelaskan bisa juga sekolah gitu, sekolah bagaimana sekolah itu akan memiliki domain yang berbeda dalam bersosiolinguistiknya. Karena misalkan sekolah kan ada yang formal, ada yang non formal gitu kan, pasti gitu bisa ada perbedaan kan. Lalu misalkan Anthony Pym bilang dalam juga church itu kan suatu tempat ibadah gitu. uh, Ataupun misalkan saya juga bisa berkatakan mosque atau pura, vihara, sinagog, tempat ibadah umat Yahudi, pasti kan domainnya itu akan berbeda gitu antara satu dan yang lainnya gitu. Lalu juga adapun yang disebut dengan sosial variable. Sosial variabelnya itu dilihat gitu, kata Anthony Pym itu ketika orang itu marah, gugup, ataupun bahkan menyinggung ketika alkohol gitu. Alkohol ketika seseorang mabuk itu frikatif, bagaimana otot-otot di mulut mengeluarkan suatu kata-kata ketika orang mabuk ataupun marah ataupun gugup, itu akan juga memengaruhi gitu domain itu sendiri gitu. Jadi ya gitu lah. Lalu jadi seperti yang tadi ya, sosiolinguistik itu adalah gabungan gitu ya, gabungan antara sosial. Sosial itu kan seorang makhluk, manusia itu kan adalah makhluk sosial ya, adalah dimana yang makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mereka dalam berkehidupan harus saling tolong menolong, harus ada sesuatu yang disebut dengan timbal balik sehingga orang tersebut itu akan mampu melanjutkan kehidupannya. Nah dalam hal ini orang itu kan memerlukan sesuatu yang dinamakan dengan bahasa. Nah karena sosiolinguistik ini bersifat seperti demografik gitu kan, berbeda-beda gitu dari satu tempat yang ke tempat lain gitu kan. Jadi social variable ini sosiolinguistik ini juga sekali lagi adalah suatu gabungan antara yang tadi dijelaskan, antara aspek-aspek sosial dan juga aspek-aspek linguistik. Lalu Anthony Pym ini mendeskripsikan sebagai contohnya di United States, di Amerika, katanya dia itu lebih concern, lebih lebih fokus terhadap
permasalahan seperti etnik, suku. Karena kan kalau di Amerika itu sangat heterogen, sangat banyak gitu kan, suku-suku dan budayanya, karena kan banyak imigran gitu. Dari ada istilah American African, ada ASEAN, di sana banyak, ada berbagai ras campur. Di Amerika itu lebih majemuk, meskipun banyak rasisme gitu kan, tapi mereka itu hidup saling berdampingan lah sampai sekarang. Lalu kata Anthony Pym membandingkan antara United States dengan United Kingdom, bahwa di United Kingdom itu dia lebih cenderung kepada gender atau kelas, antara British social high class katanya, dengan yang lebih rendah itu bisa berbeda gitu, yang di objek yang diteliti atau dari objek kajiannya. Jadi ketika kita lihat Amerika, dia telitinya lebih cenderung kepada etnik, suku, sedangkan di UK dia lebih cenderung kepada gender atau kelas. Jadi sekali lagi munculnya ini tuh seiring berjalannya dengan faktor lingkungan, social environment, sama problematik sosial. Jadi hal ini juga sangat memengaruhi dalam suatu terbentuknya kajian-kajian teori-teori sosiolinguistik. Karena ya karena kan sekali lagi bahasa itu arbitrary ya, karena jadi orang-orang itu pasti akan berbeda-beda dalam memahami suatu kajiannya yang berdasarkan demografik tadi yang sudah dijelaskan. Lalu juga Anthony Pym ini menjelaskan bahwa ketika dia misalkan dia berbicara gitu dengan orang dengan bahasa Catalan itu merupakan salah satu cabang bahasa Roman yang yang seperti Spanyol, Prancis gitu. Cuma ada cabang itu bahasanya. Akankah, kata dia, ketika dia berbicara dengan Catalan, akankah orang mereply-nya dengan atau mereply-nya atau membalasnya dengan bahasa Catalan lagi, atau malah dengan bahasa Inggris? Nah, ini masuk ke kajian yang disebut dengan code switching. Code switching itu jadi seperti misalkan seperti contohnya, misalkan ada satu orang berbicara bahasa Spanyol, como estas, yang bermakna apa kabar gitu. Nah, apakah dia akan menjawabnya dengan bahasa Spanyol lagi atau bahasa Inggris? Kalau dia jawab bahasa Inggris full English, maka dia dikatakan sebagai code switching. Sedangkan ada hal lain yang campur gitu, namanya code mixing. Jadi misalkan ada di dalam bahasa yang tadi, contoh yang tadi kan como estas, misalkan apa kabar, dijawabnya dengan dia I'm fine, tapi dia ada campur-campur itu bahasa Spanyol atau bahasa lain. Nah, itu code mixing. Jadi ada perpaduan gitu antara bahasa yang diucapkan penutur dengan bahasa yang dia tahu gitu. Jadi ada campuran gitu. Kalau code switching mah lebih formal gitu, lebih full gitu. Sedangkan code mixing itu campur ya, sekali lagi. Dan karena kan emang diambil dari kata switch sama mix kan, jadi antara ganti dan campur gitu. Jadi sekali lagi ya, saya bisa tarik kesimpulan bahwa Anthony Pym ini menjelaskan gitu bagaimana suatu sosiolinguistik itu bisa dikaji gitu dari segi-segi variabel, dari kajian-kajian, bahkan bisa masuk ke kajian antropologi, bagaimana manusia itu berbudaya gitu. Tiap-tiap daerah itu bisa berbeda di antara yang daerah satu dengan daerah yang lain. Maka ini gitu sangat penting itu untuk dipelajari dalam contohnya intercultural studies atau ilmu-ilmu yang membahas tentang budaya-budaya yang saling bercross gitu, saling berbeda gitu satu sama lain. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, ataupun ada pun kesalahan informasi, karena saya masih belajar. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.